Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Luciana Evianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK PKK Harapan Bangsa, Kota Malang, Jawa Timur. Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia, pada demonstrasi kontekstual 1.4 ini, saya akan melaksanakan segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid saya yang melanggar peraturan di sekolah. Perlu diketahui, segitiga restitusi sangat bermanfaat dalam menangani masalah-masalah murid kita di sekolah ataupun anak-anak kita di rumah. Dan sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Retna Irawati selaku fasilitator dan Ibu Winajara Hayu selaku pengajar praktik yang telah membersamai saya, memberikan ilmu, arahan, dan motivasi dalam pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan segitiga restitusi dan contoh 2 kasus disertai penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Menerapkan segitiga restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Menurut Goosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, menurut Chelseam Goosen tahun 1996, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Manfaat dan tujuan restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tahap segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini." Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Contoh kalimat-kalimat pada langkah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Didasarkan pada prinsip teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal dengan cara mengatakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi pada murid kelompok B, TK PKK Harapan Bangsa. Kasus pertama, pada hari Senin, Zaka terlambat datang ke sekolah. Ia baru datang saat upacara bendera sedang berlangsung, sehingga ia tidak bisa mengikuti upacara bendera dari awal. Zaka terlambat tidak hanya 1 kali ini saja, sehingga Bu Lucy selaku guru kelasnya mengajak Zaka untuk menerapkan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Berikut skenario lengkap kasus pertama beserta videonya. Selamat menyimak dan menyaksikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Jaka datang terlambat lagi ya? Nah, sudah. Sekarang Mas Jaka bergabung dulu dengan teman-teman ya. Nanti setelah ini Bu Lucy mau berdiskusi dengan Mas Jaka. Oke, silakan. Tadi Mas Jaka datang terlambat sekolah ya? Iya. Boleh tahu alasannya kenapa Mas Jaka datang terlambat? Karena saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa Mas Jaka bangun kesiangan? Karena saya tidur semalaman, Bu. Karena keasikan main game di HP. Wah, pasti seru ya main game di HP. Bu Lucy juga senang main game di HP. Iya. Kamu tentu punya alasan mengapa main game di HP sebelum tidur. Karena saya kalau tidak main game, saya tidak bisa tidur, Bu. Iya, Bu Lucy paham. Tetapi apa yang kamu lakukan dengan main game di HP sebelum tidur membuat kamu jadi bangun kesiangan deh. Sekarang Bu Lucy tanya, dengan datang terlambat sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Menghargai waktu dan disiplin. Coba ulangi. Menghargai waktu dan disiplin. Apakah dengan main game di HP sebelum tidur sehingga membuatmu bangun kesiangan dan akhirnya terlambat sekolah merupakan sikap menghargai waktu dan disiplin? Tidak, Bu. Tapi kamu senang ya? Menurut kamu, adakah cara lain selain main game di HP sebelum tidur agar kamu bisa lekas tidur? Apa ya, Bu? Menurut Bu Lucy, ada cara lain agar kamu bisa senang. Misalnya, minta tolong ibu mendongeng atau membacakan buku cerita sebelum Mas Jaka tidur. Atau tidurnya jangan terlalu malam Mas Jaka. Bagaimana menurutmu? Iya, Bu. Soalnya aku yang suka dibacakan buku cerita itu. Nah, mulai hari ini Mas Jaka bisa minta bantuan ibu membacakan buku cerita sebelum tidur ya. Ya, Bu Lucy. Anak hebat. Yuk mulai sekarang Mas Jaka dibiasakan mematuhi keyakinan kelas kita ya. Dan mulai besok jangan terlambat lagi. Iya, Bu. Oke, yuk kelas dulu. Oke, good. Kasus kedua. Saat bermain di luar, Floris makan sambil melihat temannya bermain. Setelah makanannya habis, Floris menjatuhkan bungkus makanannya di sembarang tempat. Namun, Bu Lucy melihat kejadian tersebut. Lalu Bu Lucy menanyakan kenapa Floris membuang sampah sembarangan dan meminta Floris membuang bungkus makanannya di tempat sampah, serta mengajak Floris menerapkan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Skenario lengkap kasus 2 beserta video.
di sini Mas Jen. Mbak Floris, kok sampahnya dibuang di situ? Sampahnya dibuang dulu ya. Gimana? Sana boleh main. Tadi Mbak Floris dulu lihat buang sampah sembarangan ya? Iya Bu, saya lupa Bu. Ya, setiap orang pasti pernah lupa. Iya Bu, maaf. Bu Lucy maafkan. Kenapa Mbak Floris tadi buang sampah sembarangan? Iya Bu, soalnya aku cepet-cepet main sama teman-teman Bu. Bermain dengan teman memang hal yang menyenangkan. Tapi apakah Mbak Floris tahu kalau membuang sampah sembarangan itu merupakan hal yang tidak baik? Iya Bu, tidak baik. Mengapa membuang sampah sembarangan itu tidak baik, Mbak Floris? Sekolahnya jadi kotor Bu Lucy. Benar. Memang kenapa kalau sekolahnya kotor? Jadi tidak dapat bermain. Tadi sekolahnya tahu. Jawaban Mbak Floris benar. Coba ingat dengan keyakinan kelas kita bahwa kita harus menyayangi lingkungan. Apakah dengan membuang sampah sembarangan itu tandanya menyayangi lingkungan, Mbak Floris? Tidak Bu. Mengapa kita harus menyayangi lingkungan, Mbak Floris? Apa ya Bu? Karena lingkungan adalah ini tempat kita bersama, ya. Lingkungan bersama yang harus kita jaga kebersihannya. Dan lingkungan merupakan ciptaan Allah yang harus kita syukuri, Mbak Floris. Sekarang Mbak Floris paham? Iya Bu. Apakah besok Mbak Floris akan mengulanginya lagi membuang sampah sembarangan? Tidak Bu. Anak pintar, besok jangan lupa, jangan buru-buru main ya. Sampahnya dibuang dulu ke tempat sampah. Iya Bu. Tadi Bu Lucy lihat Mbak Floris sudah pintar membuang sampah di tempat sampah. Iya Bu Lucy. Nah, anak hebat. Nah, itu artinya Mbak Floris sudah bisa belajar bertanggung jawab. Ya, oke, yuk tas dulu. Oke, sip. Tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Zakaria, kelompok B, TK PKK Harapan Bangsa. Saya senang dengan sikap Bu Lucy karena Bu Lucy baik dan aku kalau terlambat Bu Lucy tidak marah. Aku sayang Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Sahter Fauzi, kelompok B, TK PKK Harapan Bangsa. Bu Lucy baik sekali, selalu menasehatiku jika aku salah. Aku sayang Bu Lucy. Demikianlah penjelasan mengenai segitiga restitusi, disertai 2 contoh kasus dan penanganannya. Juga tanggapan murid terhadap pelaksanaan proses segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.